Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para ikhwah wal akhwat, para talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk berkumpul di dalam ketaatan majlis ilmu, kebaikan, mengambil hikmah dan pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih khususnya yang berkaitan dengan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengenal lebih jauh beliau, seperti ulasan para ulama, di antaranya Abu Ya'la rahimahullah di dalam kitab beliau Majma' Zawaid, beliau katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Karena Allah berikan kelebihan, Allah berikan keutamaan, dan banyak manusia-manusia yang Allah pilih untuk itu, dari para nabi dan para rasulnya. Dan beliau mengatakan, yang juga semakna dengan itu keterangan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad beliau, semua anugerah keutamaan dari para nabi dan rasul, semisal mukjizat-mukjizat dari nabi yang pertama, rasul yang pertama, sampai penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah berikan semua mukjizat itu kecuali juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih sempurna. Misalnya, Allah berikan mukjizat untuk Adam alaihi salam, pengetahuan, ilmu, sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Allah berikan ilmu, Allah berikan pengetahuan, Allah ajari Adam alaihissalam banyak sekali
khususnya dalam hal bahasa dan komunikasi, al-asma. Makanya Nabi Adam itu diantara nabi yang paling cerdas. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajari Nabi Muhammad. Allah berikan pengetahuan, Allah berikan ilmu. Dan itu banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ajari Nabi Muhammad supaya terus memohon tambahan ilmu kepada dan dari Allah. Wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkan wahai Muhammad, ya Rabb, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Dan ini menjadi salah satu doa bagi umatnya termasuk kita untuk bisa diamalkan supaya kita juga dapat anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma. Dan mana yang lebih banyak ilmunya? Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disepakati oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi maupun rasul yang paling alim, paling takwa, paling dapat hidayah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan para nabi-nabi sebelumnya. Contoh yang kedua, ketika Allah berikan anugerah kepada Idris alaihi salam. Apa itu? Nabi Idris di akhir hayat beliau atau di detik-detik sebelum Allah wafatkan, Nabi Idris memohon kepada Allah supaya diangkat ke langit. Pengen menyaksikan kebesaran Allah, langit seisinya. Allah kabulkan itu. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Idris. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idris alaihi salam makanan aliyya, ke satu tempat yang tinggi. Ulama tafsir menerangkan yang dimaksud tempat yang tinggi adalah langit keempat. Jadi Nabi Idris diangkat oleh malaikat Jibril tembus langit pertama, langit kedua, ketiga sampai langit yang keempat. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangankan langit keempat, tembus lebih jauh daripada itu. Ya, langit keberapa? Sampai tembus langit ketujuh. Bahkan di atas lagi, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Lebih tinggi dibandingkan Nabi Idris. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan Nabi Idris dan memuliakannya sampai dibawa ke langit yang keempat dengan firman-Nya, wa rafa'nahu makanan aliyya, Allah juga berikan firman yang mirip
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam alam nasrah laka sadrak. Di sana ada wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu hai Muhammad penyebutan namamu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ridho nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersanding sesudah asma Allah itu sendiri. Di mana? Di syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu dilantunkan, dilafalkan, digaungkan setiap waktu. Kapan? Pas azan. Jadi nama Nabi Muhammad disebut terus. Dan azan itu nggak pernah berhenti. Tergantung wilayah-wilayah yang ada di alam semesta ini dari bumi Allahnya. Ya. Mungkin hari ini di bagian mana itu baru azan subuh. Kita sudah sejak tadi pagi. Bahkan kita jam 3-an yang Indonesia Timur sudah azan. Yang bagian mana selesai azan subuh baratnya, nanti yang timur sudah azan zuhur. Diikuti selanjutnya yang bagian tengah, diikuti bagian barat. Selesai di bagian barat azan zuhur, bagian timur sudah azan asar. Terus gitu 24 jam azan itu digemakan. Dan di antara lafalnya ada penyebutan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berikan mukjizat tongkat kepada Nabi Musa, di saat tongkat itu ditancapkan ke tanah, kemudian diangkat, fan fajarat min husnata asrata aina, muncullah 12 sumber air yang difungsikan untuk 12 Bani Israel, klannya atau keluarga besar Bani Israel. Dan itu wajar sekali, karena di dalam tanah memang Allah berikan sumber-sumber mata air. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu nancapkan tongkat. Di peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat pada kehausan dan kelaparan, Allah izinkan, Allah kehendaki dari jari, jemari dan sela-sela jari-jari Rasulullah SAW muncul air. Mana yang lebih dahsyat? Tongkat yang ditancapkan ke tanah atau jari-jari yang keluar air? Tentu yang dari jari-jari keluar air. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan air yang saat itu keluar dari jemarinya Rasulullah SAW lebih mulia kedudukannya dan lebih barokah dibandingkan Zam-Zam. Padahal Zam-Zam itu air yang diberkahi. Ada hadis khusus berkaitan dengan itu. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menyabetkan tongkatnya di tepi Laut Merah, sehingga Laut Merah terbelah menjadi 12 gulungan yang difungsikan untuk nyebrang ke 12 keluarga Bani Israel, masih kalah jauh dahsyatnya dibandingkan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar.
ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad di Mekah hanya dengan naik bukit Abul Qubais, dengan tangan beliau mengisyaratkan membelah, bulan yang jauh di atas sana terbelah. Mana yang lebih keren? Mana yang lebih dahsyat? Tongkat membelah lautan atau tangan beliau tanpa menyentuh bulan, bulan terbelah? Dan yang terakhir sebagai contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa umur beliau dan umatnya tidak sebanding dengan usia Nabi Nuh dan umatnya. Nabi Nuh alaihissalam berumur panjang sekali, 1000 tahun lebih, dan itu diisi dengan amal-amal soleh, kebaikan, ketaatan kepada Allah, ibadah, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa ghibah, iri yang diperbolehkan. Coba seandainya aku dan umatku punya umur yang sepanjang Nabi Nuh, maka catatan amal kebaikannya juga bisa mengungguli Nabi Nuh dan umatnya. Padahal umurnya Nabi Muhammad dan umatnya jauh, sangat jauh dibandingkan Nuh alaihi salam dan umatnya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia atau umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ini, Allah berikan kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam yang satu malam tersebut lebih baik hitungannya daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. 1000 bulan ada ulama yang menafsirkan 83 tahun berapa pekan atau berapa hari, karena 1000 bulan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa 1000 bulan artinya 1000 Ramadan, dan Ramadan itu pasti ada setiap tahunnya, berarti 1000 tahun. Maka kalau ada orang yang Allah terima amalnya di Lailatul Qadar, maka nilai amalannya itu jauh melebihi 1000 tahun, dan 1000 tahun itu usia dari Nabi Nuh alaihi salam dan sebagian umatnya. Nah ini, jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sempurna dan layak untuk kita jadikan sebagai panduan atau uswah. Baik para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Al-Urjuzah Mi'iyah, dan akhir dari pembahasan kita yaitu mengenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang ke-25 tahun menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kita telah bacakan, kita artikan, dan kita ambil pelajarannya dari bait yang ke-13 sampai bait yang ke-15. Yang ke-13 kita murojaah sebentar.
wasara nahwa syami asyraful wara fi ami khamsati wa ishrina dhkura. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke negeri Syam di usia beliau yang ke-25 tahun disebutkan, untuk membawa perdagangan li ummina Khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabsyira, di mana perniagaan atau dagangannya itu miliknya Khadijah radhiyallahu anha, dan Rasul pulang dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Ada sebagian ahli sirah yang menyebutkan keuntungannya 4 kali lipat dari keuntungan biasanya. Fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifdha'uhu ilaiha. Maka selepas itu di usia yang ke-25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad nikah dan hidup serumah bersama Khadijah radhiyallahu anha. Maka sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu orang-orang beriman. Ya. Jadi seluruh istri-istri Nabi itu menjadi ibu-ibu bagi orang-orang beriman. Ini akidah, ini keyakinan, konsekuensi dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi meyakini bahwa seluruh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ibunya orang beriman. Khadijah yang pertama, ibu kita. Aisyah radhiyallahu anha juga ibu kita. Saudah juga ibu kita. Ummu Salamah, semuanya. Maka kalau sampai ada yang mencederai dalam hal menghinakan, merendahkan atau mengkafirkan di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu dituduh keimanannya. Ya. Karena ada ancaman keras. Kok bisa-bisanya ibunya sendiri dikafirkan? Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Ismailiyah, atau Syiah yang hari ini punya negara sendiri di Iran dengan ibu kota Tehran atau Teheran. Mereka sangat benci dengan Aisyah dan keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sangat benci dengan istri Nabi Hafsah radhiyallahu anha, dengan keluarga besarnya Umar bin Khattab. Dan mereka punya anak didik, punya anak turunan, punya anak ideologi yang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa masih menggaungkan hal-hal yang sama, minimal mirip. Seperti beberapa waktu yang lalu dikeluarkan dari seseorang yang dicap sebagai tokoh Islam wal muslimin. Alhamdulillah Allah menyegerakan mencabut nyawanya. Alhamdulillah. Orang yang mendakwahkan
Di antaranya tidak percaya siksa kubur, ya, masih bertanya-tanya, apa semua orang kafir mendapatkan siksa kubur? Apakah Fir'aun mendapat siksa kubur? Kan Fir'aun nggak dikubur. Fir'aun kan dimumikan. Berarti kalau nggak dikubur nggak dapat siksa kubur. Wah, bahaya ini. Termasuk ketika berstatement bahwa siapa yang bilang yang masuk surga hanya orang-orang Islam saja, orang yang beriman saja, sehingga keyakinan-keyakinan yang lain tidak bisa masuk surga. Lah emang istri Nabi itu muslimah semuanya? Ada loh mereka yang Nasrani, bahkan ada yang Yahudi. Masya Allah, ini jelas kalimat kufur, ya, karena berstatement istri atau sebagian dari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Dikatakan diantaranya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Disampaikan kan agamanya Yahudi, ya, mungkin lebih bisa kita terima kalau narasinya beberapa istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang sebelumnya, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad itu dengan keyakinan orang tuanya, seperti hanya Sofiyah. Karena bapaknya Huyai bin Akhtab tokoh Yahudi, ya, kaya raya, menguasai pasar, menguasai sebagian Yahudi dari Bani Nadir, dari Bani Qainuqa'nya. Tapi ketika memang Yahudi Madinah kalah, terusir, mulai dari peristiwa perang Ahzab sampai Khaybar, kemudian keluarga mereka, anak-anak mereka sebagian menjadi tawanan, termasuk Sofiyah menjadi tawanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan pilihan, Rasul dakwai, dan ternyata milih Islam. Kemudian dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sofiyah, Sofiyah sudah masuk Islam, bukan lagi seorang Yahudi. Kalau nyebutnya putri tokoh Yahudi, lah iku sing bener. Tapi kalau Sofiyah agama Yahudi, maka ini dusta. Karena semua yang sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nikahi semuanya masuk Islam. Namanya saja Ummahatul Mukminin, ibu dari orang-orang beriman. Masuk akal ibunya orang beriman tapi agamanya Nasrani, ibu orang beriman tapi agamanya Yahudi. Nggak masuk akal. Disebutkan Khadijah diantaranya agamanya Nasrani. Dari mana? Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha sebelum Rasul diutus itu punya keyakinan Nasrani. Enggak ada. Yang disebutkan di beberapa riwayat adalah Khadijah wanita yang mulia, thahirah, wanita yang menjaga diri kehormatannya, dan Allah jaga fitrahnya. Di antaranya ya tidak
rukuk dan sujud kepada berhala-berhala sebagaimana yang Allah berikan juga anugerah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun di sekelilingnya adalah orang-orang yang menyembah batu-batu dan berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah mereka keramatkan, mereka ibadahi, tapi ada sebagian orang-orang dari warga Mekah yang Allah jaga fitrahnya, tidak sampai menyembah dan merendahkan diri di hadapan berhala. Abu Bakar di antaranya. Yang unik lagi itu di antaranya adalah ibu kita Zainab binti Jahsin. Ya. Itu juga disebut orang Yahudi atau Nasrani. Lawang Zainab bintu Jahsin itu jelas nasabnya nasab Arab. Ya. Quraisy dari suami sebelumnya, atau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak Allah kehendaki punya anak dari beberapa istrinya, contohnya dengan Aisyah, ya, atau dengan Hafsah. Ya. Tapi wajib kita yakini bahwa kesemuanya akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Maka kenikmatan surga, dari surga yang paling tinggi, tambahannya itu adalah dikumpulkannya kembali keluarga yang di dunia untuk berkumpul di akhirat, yaitu di dalam surga. Maka kalau bicara surga dan kenikmatannya, ya, karena surga itu isinya nikmat semuanya, nggak ada yang nggak nikmat. Jadi kenikmatan yang antum gambarkan yang antum gambarin surga apa dari Al-Quran atau dari hadis, ya seperti itu. Latihannya ya coba dipraktekkan. Ya, contohnya ketika Rasul berwasiat, kalau kalian melewati taman-taman surga jangan lari, tapi mandek, duduk. Dan taman-taman surga adalah majelis ilmu, majelis zikir. Nah, berarti ini dipraktekkan. Oh, taman surga itu majelis ilmu. Nah, semangat majelis ilmu. Di surga ada apa lagi? Semuanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ujian dari Allah, ya, anak-anak keturunan dari laki-laki yang wafat duluan sebelum beliau, karena pada hakikatnya keturunan itu juga bisa menjadi fitnah. Allah lahirkan Nabi yatim karena Allah ingin fokus Nabi Muhammad itu berpasrah diri hanya kepada Allah, dan Allah wafatkan anak laki-laki sebelum besar dan dewasa juga supaya tidak banyak menimbulkan fitnah di kemudian harinya. Ya. Karena di antara fitnah itu muncul setelah wafatnya orang-orang yang besar. Khalifah Harun ar-Rasyid itu terakhir, ujung dari Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang betul-betul bisa meminimalisir namanya sekte-sekte yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang. Itu mentok
di Harun ar-Rasyid. Aman masih, terkendali lah bahasa kita. Beliau wafat, berganti kepemimpinan dengan anak-anaknya, di antaranya Al-Ma'mun, malah kemudian memunculkan dan melegalkan penyimpangan akidah, yaitu orang-orang Mu'tazilah. No. Padahal bapaknya memerangi itu, anaknya malah jadi gembongnya. Ya, dan itu terjadi. Ya, terjadi. Zaman Harun ar-Rasyid, Imam Ahmad aman-aman berdakwah. Ya, karena akidahnya masih stabil semuanya. Tapi ketika Harun ar-Rasyid wafat, Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Karena anaknya Harun ar-Rasyid punya keyakinan Al-Quran makhluk. Dan ini keyakinan Mu'tazilah. Bukan kalamullah, bukan firman Allah, ucapan Allah, bukan. Tapi makhluk. Kalau makhluk ya seperti kita. Kadang salah, ya, kadang terjerumus khilaf, kadang lupa. Itu. Berarti kalau Al-Quran makhluk, ya berarti ada ayat yang salah, ayat yang nggak pas, yang nggak cocok. Nah, ini bahaya sekali. Dan itu di masa siapa? Langsung anaknya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan di dalam kebesaran Islam, anak-anak itu juga alim-alim, tapi mereka tidak bisa seterang bapaknya. Ya, dan itu banyak. Umar bin Abdul Aziz, ya, itu Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah menyebutkan al-khulafa'ur rasyidun khamsah. Khulafa'ur rasyidin itu 5, bukan 4, tapi 5. Abu Bakar 1, Umar 2, Utsman bin Affan 3, Ali 4. Tapi ada tambahannya, Umar bin Abdul Aziz yang kelima. Masya Allah, karena besar sekali pengaruhnya. Dan punya anak alim-alim banyak, tapi nggak bisa mengalahkan kebesaran bapaknya. Ya. Imam Ahmad bin Hambal sendiri, anaknya itu namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, itu alimnya Masya Allah. Sampai di kita musnad Imam Ahmad, siapa yang menyempurnakan, siapa yang mengumpulkan lebih lengkap? Anaknya Imam Ahmad. Tapi namanya nggak kalah, nggak bisa mengalahkan nama besar bapaknya. Padahal juga alim. Anaknya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud juga punya anak, muhadis juga. Cuma kita banyak nggak kenal karena lebih terang dan lebih bersinar nama bapaknya. Nah, itu terkadang keturunan itu bisa membawa nikmat, ya, tapi juga terkadang bisa membawa fitnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Yang pada intinya catatan akhir adalah ketika putra ataupun putri, khususnya putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul bisa merasakan nikmat mengimani ayahnya sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga putra-putra dari para sahabat juga banyak yang merasakan nikmat dalam didikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu ini jalan kemuliaan, jalan keselamatan. Dan sebaliknya, ketika jauh dari arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh pula dari kemenangan, jauh pula dari kejayaan. Ya, karena pada hakikatnya adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Adzulmu dalam bentuk mufrad, satu kezaliman, dzulumatun yaumal qiyamah dalam bentuk jamak,
kegelapan di hari kiamat. Hati-hati. Satu kedoliman itu berpotensi membawa kegelapan kita di hari kiamat. Dan kedoliman itu banyak loh jenisnya. Ada yang paling pertama, adzulmu ilallah, zalim kepada Allah. Apa itu? Syirik. Ada adzulmu li nafsihi, ya, ada zalim kepada diri sendiri. Contohnya apa? Ya maksiat, dosa, jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baru yang ketiga itu adzulmu linnasi, kezaliman bagi manusia yang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa, merampas hartanya, itu juga kezaliman. Itu berpotensi semua membawa kegelapan di hari kiamat, dan itu banyak kegelapannya. Dimulai dari alam kubur, barzah, gelap, berlanjut ke mahsyar, ya, mahsyar itu juga gelap. Makanya besok orang-orang kafir itu ngemis cahaya, ngemis lentera kepada orang-orang yang beriman, dan ujung-ujungnya neraka. Neraka juga kegelapan semuanya. Jangan antum bayangkan neraka kalau api terus panas, padang, jinglang, terang gitu, enggak. Saking panasnya api neraka itu hitam, gelap. Fana'udzubillah min dzalik. Maka di antara menjauhkan diri dari kegelapan di hari kiamat dengan menjauhi kezaliman, dosa dan maksiat, kita ambil hikmah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal datang ke Madinah. Awal datang ke Madinah, cerita dari Rasul, qadimtu, aku mendatangi kalian, walakum yaumani, dan kalian punya 2 hari, tal'abuna fihima, kalian bermain-main, bersenang-senang di 2 hari tersebut. Ya. Jadi sebelumnya masyarakat Yasrib atau Madinah itu punya 2 hari mereka bersenang-senang, bermain-main. Yang Rasul tidak ridho, Rasul tidak setuju, sampai beliau kemudian menyebutkan wa abdalakumullahu khairam minhuma, mulai sekarang Allah ganti untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelumnya orang-orang Yasrib itu punya 2 hari perayaan, dan itu perayaan ibadah dan senang-senang ritualnya orang-orang Persia Majusi. Disebutkan oleh sebagian ulama, hari raya pertama adalah Nairus, hari raya Persia berikutnya adalah Mihrajan. Padahal Persia di mana? Jauh, ya, daerah Irak sana. Dan Madinah di mana? Jazirah Arab. Tapi karena Persia hari itu salah satu dari negeri adidaya, itu akidah dan keyakinannya nular sampai Madinah, sehingga ritualnya, penyimpangan ibadahnya dari mentauhidkan Allah dilakukan dan di Persia, tapi senang-senangnya sampai di Madinah. Jadi warga Yasrib, Madinah itu enggak semuanya beribadah Majusi, enggak semuanya senang-senang musim-musim panen orang Persia, enggak. Mereka hanya ikut rame-rame gebiarnya saja. Tapi itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sama, sampai hari ini pun masih berlaku. Yang merayakan perayaan orang-orang kafir, ya di negeri-negeri kafir. Yang Natalan, ya di negeri-negeri kafir. Maka kita dilarang ikut-ikutan, meskipun hanya senang-senang. Yang merayakan tahun baru, ya orang-orang kafir.
Maka kita pun dilarang meskipun hanya sebatas seneng. Maka mendekati hari ini pun juga sama. Di bulan Februari orang kafir punya perayaan hari kasih sayang, Valentine Days. Kalau ternyata muslimin muslimat alasannya nggak ngerayain kok, tapi ikut seneng-seneng, mungkin dengan saling mengkado coklat, memberi hadiah, tapi di hari yang orang kafir mengenalnya dengan perayaan mereka, maka inilah yang diluruskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mesti kita harus ngikuti plek, ikut senengnya saja nggak boleh, apalagi sampai niru sesuai dengan model mereka. Lebih besar lagi. Makanya hadisnya hanya sebatas mirip, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mirip, ngikutinya itu mirip, nggak mesti plek. Ya, dan sekarang banyak sekali dari generasi muslimin dan muslimat ikut-ikutan. Nah ini yang kita jembatani, yang kita pegeri, meskipun hanya ikut-ikutan tetap dilarang dari koridor syariat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.